Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widari Kusumaningrum dari Program Studi Ilmu Komunikasi. Pada video kali ini, saya akan menjawab soal tugas 1 dari mata kuliah Logika. Untuk soal pertama, saya akan menjelaskan 3 macam term atau istilah dalam logika. Yang pertama adalah term berdasarkan konotasi, yaitu istilah yang dilihat dari makna atau isi yang dikandungnya, baik yang bersifat nyata maupun konseptual. Contohnya, hakikat konkret, kalimat mahasiswa UT, yaitu individu nyata yang sedang menempuh pendidikan. Hakikat abstrak, kalimat kemandirian belajar, artinya merupakan konsep non-fisik tapi bisa dipahami dari proses belajarnya. Sifat konkret, kalimat mahasiswa aktif, terlihat dari kegiatan nyata seperti mengakses e-learning atau mengikuti tutorial. Sifat abstrak, kalimat komitmen belajar, yaitu sikap internal yang tercermin dari perilaku seseorang. Yang kedua adalah term berdasarkan denotasi, yaitu istilah yang ditinjau dari cakupan objeknya, baik umum maupun khusus. Contoh dalam konteks UT. Umum universal, kalimat mahasiswa universitas terbuka, mencakup semua mahasiswa. Umum kolektif, kalimat kelompok belajar UT yaitu sekelompok mahasiswa sebagai satu kesatuan kegiatan. Khusus partikular, kalimat beberapa mahasiswa PGSD, hanya sebagian dari keseluruhan mahasiswa. Khusus singular, rektor UT saat ini, menunjuk pada satu individu tertentu. Yang ketiga adalah term berdasarkan predikamen, yang berkaitan dengan kategori makna yang bisa melekat pada subjek. Term ini sebagai substansi atau aksidensia. Contohnya, substansi dosen UT, yaitu individu yang nyata dan berdiri sendiri. Aksidensia kualitas, dosen yang inspiratif, di mana sifat inspiratif melekat pada subjek dosen. Aksidensia relasi, hubungan tutor dan mahasiswa, menunjukkan keterkaitan antar peran. Aksidensia waktu, tutorial setiap hari Sabtu, menjelaskan waktu kegiatan. Aksidensia kegiatan, mahasiswa sedang mengerjakan tugas akhir, menggambarkan situasi yang sedang berlangsung. Pemahaman terhadap ketiga jenis term ini sangat penting, agar kita bisa berpikir lebih sistematis. Selanjutnya dalam soal kedua, saya akan menjelaskan tentang logical fallacy atau sesat pikir, yaitu kesalahan dalam penalaran yang menyebabkan kesimpulan tidak logis. Dalam dunia akademik, hal ini penting dipahami agar kita bisa menyusun argumen yang rasional dan bertanggung jawab. Terdapat 3 jenis sesat pikir. Yang pertama, sesat pikir formal. Terjadi karena kesalahan dalam struktur logika. Contohnya, Joni adalah mahasiswa atau tutor. Joni adalah mahasiswa, maka bukan tutor. Pernyataan ini salah, karena kata atau dalam logika bisa mencakup keduanya. Jadi, seorang bisa saja menjadi mahasiswa atau sekaligus tutor. Yang kedua, sesat pikir verbal. Muncul akibat penggunaan istilah yang bermakna ganda. Contohnya, setiap modul universitas terbuka memiliki halaman. Setiap rumah memiliki halaman. Maka, modul universitas terbuka adalah rumah. Kata halaman di sini bermakna berbeda. Yang satu lembaran buku dan yang satu pelataran rumah. Sehingga kesimpulannya menjadi tidak logis. Yang ketiga, sesat pikir material. Muncul karena argumen dibangun atas data yang tidak memadai atau terburu-buru. Misalnya, beberapa mahasiswa UT terlambat mengumpulkan tugas, maka semua mahasiswa UT tidak disiplin. Ini termasuk generalisasi yang tergesa-gesa, karena hanya didasarkan pada sebagian kecil.
Agar terhindar dari sesat pikir, kita perlu memahami dasar-dasar logika, berhati-hati dalam menggunakan istilah, menyusun argumen berdasarkan data yang kuat, serta tetap berpikiran terbuka dalam mengevaluasi kesimpulan. Dengan mengenali berbagai bentuk sesat pikir, kita bisa membangun pemikiran yang lebih jernih, rasional, dan sesuai dengan etika akademik. Demikian penjelasan saya untuk tugas 1 pada mata kuliah logika. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.